Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan subtopik yang diberikan pada kami, yaitu mengenai customer value. Next. Pada topik pembahasan customer value, ada beberapa subbab yang ingin kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian customer value. Kedua, tahap-tahap dalam customer value. Ketiga, model hierarki customer value. Keempat, dimensi pengukuran customer value. Yang kelima, indikator kepuasan nilai pelanggan. Keenam, analisis nilai pelanggan. Dan yang ketujuh, pentingnya memberikan nilai pelanggan dan manfaatnya. Next. Sebelum kami mempresentasikan presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Anggota kelompok 7 beranggotakan yaitu yang pertama Cesar Dava Ghazali, 2 Eka Bagus Alamsyah, 3 Vina Permatasari, keempat Laura Rofega Borutauruk, kelima Muhammad Hemirsya Putranda Fadel, dan keenam Muhammad Bilal Arianto. Next. Pertama yaitu pengertian customer value. Next. Customer value adalah sebuah konsep yang paling banyak digunakan oleh pelaku bisnis. Ini adalah sebuah konsep sederhana dan dapat digunakan sebagai langkah awal perumusan strategi selanjutnya. Banyak keputusan strategis perusahaan atau pemilik merek menggunakan konsep ini sebagai landasan utamanya, walaupun seringkali tidak terformulasikan dengan baik. Sehingga dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa customer value adalah total manfaat yang diterima oleh customer, baik tangible maupun intangible, dikurangi dengan pengorbanan yang dikeluarkan atau expense. Dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat ditemukan customer satisfaction atau tingkat kepuasan pelanggan. Sedangkan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja, produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak akan puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Peningkatan kepuasan pelanggan berpotensi mengarah pada pertumbuhan penjualan jangka panjang dan jangka pendek, serta pangsa pasar sebagai hasil pembelian ulang. Sementara itu, ketidakpuasan pelanggan memunculkan sejumlah risiko, seperti boikot atau protes dari lembaga konsumen, intervensi pemerintah, reaksi pesaing, dan masuknya produk substitusi baru ke dalam pasar. Ketidakpuasan pelanggan ini sesungguhnya dapat membantu perusahaan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi kelemahan produk atau jasanya yang tidak mampu memenuhi standar konsumen dan pemerintah. Next. Subbab yang kedua yaitu tahap-tahap dalam customer value. Next. Tahap-tahap dalam customer value dapat dipecah ke dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama right customer atau execution. Siklus customer value management dimulai dari menentukan siapa pelanggan yang dianggap bernilai bagi perusahaan kita. Pelanggan tersebut adalah pelanggan yang akan mengulang melakukan bisnis dengan perusahaan kita. Pelanggan tidaklah semuanya sama, bahkan pelanggan yang memiliki value yang tinggi pun belum tentu akan memberikan keuntungan bagi kita. Sumber terbaik mengenai informasi pelanggan yang Anda inginkan adalah sebuah analisis mendalam tentang pelanggan Anda saat ini, karena sudah tentu kita sudah punya data dari mereka. Analisis mengenai pelanggan mampu mengungkapkan karakteristik tersembunyi dan tren yang mempengaruhi nilai. Mungkin beberapa pelanggan dianggap memiliki nilai yang rendah karena mereka hanya melakukan pembelian sedikit. Selain itu juga bisa dilihat dari frekuensi pembelian pelanggan. Mungkin pelanggan ini memiliki nilai kehidupan yang sangat tinggi karena mereka membuat pembelian kecil secara teratur, setiap minggu selama waktu yang lama. Ini pemahaman yang akan mendalam tentang siapa pelanggan terbaik Anda dan mengapa. Anda bisa pergi setelah pelanggan baru, bisnis Anda dapat digunakan lebih menguntungkan, atau bisa dari analisis pelanggan secara klasik. Memeriksa loyalitas dan profitabilitas pelanggan yang telah bergabung pada waktu yang berbeda melalui saluran yang berbeda. Menambah wawasan di mana pelanggan terbaik Anda. Mungkin pelanggan yang bergabung selama promosi harga pergi dengan cepat, sementara mereka yang bergabung setelah menghadiri seminar tetap mengajar. Tahapan yang kedua yaitu right relationship atau development. Hubungan dengan pelanggan tentu saja merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Hubungan yang tepat adalah memaksimalkan lifetime value pelanggan. Untuk dapat melihat lifetime value adalah dengan cara LTV semangat ukuran pembelian dikali frekuensi dikali durasi. Sehingga meningkatkan hubungan pelanggan memiliki tujuan utama, yakni meningkatkan jumlah frekuensi pembelian konsumen dan memperlama waktu mereka membeli produk kita. Jika pemasar tidak dapat mengetahui durasi hubungan sampai hubungan tersebut berakhir, maka mereka
Menggunakan ukuran loyalitas untuk memperkirakan berapa lama pelanggan akan tinggal. Untuk meningkatkan nilai pelanggan, pemasar harus memahami perbedaan antara pelanggan mereka, karena setiap pelanggan tentu berbeda karakteristiknya. Misal, dalam hal tuntutan mereka, serta harus melacak bagaimana setiap individu berkembang dari waktu ke waktu. Lifetime value pelanggan melakukan pembelian besar secara teratur. Selama 10 tahun akan lebih signifikan daripada pelanggan membuat pembelian yang sama hanya untuk 5 tahun. Perusahaan yang mengembangkan kemampuan untuk mengikuti perubahan dalam nilai pelanggan individu dapat menjaga terhadap serangan kompetitif dan merespon dengan cepat untuk mengubah perilaku pelanggan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan nilai pelanggan. Tahapan terakhir yaitu rate retention atau keeping valuable customer, yaitu mempertahankan pelanggan secara efektif, berarti untuk mempertahankan pelanggan yang benar-benar tepat. Manajer perlu fokus pada tindakan retensi mereka pada pelanggan yang memang memiliki lifetime value yang tinggi. Retensi yang tepat terhadap pelanggan yang profitable berakar dari mengetahui mana individu yang paling berharga dan mengapa. Setelah mengidentifikasi pelanggan yang layak dipertahankan, manajer harus memastikan bahwa strategi retensi mereka memang digunakan untuk mempertahankan nilai, bukan untuk mengurangi nilai pelanggan. Salah satu alasan bahwa pelanggan loyal lebih profitable adalah karena mereka umumnya cenderung kurang sensitif terhadap harga. Oleh karena itu, perusahaan terutama manajer harus mempertahankan loyalitas pelanggan. Dengan beragam cara, misal dengan memberikan selain insentif harga, misalnya pelayanan yang lebih baik, dan lain-lain. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pelanggan, yaitu yang pertama strategi diferensiasi. Dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan pesaing agar pelanggan bisa membedakan, misal dari segi kualitas. Dengan begitu, produk kita dapat tersukses di dunia, sementara itu Emery malah bangkrut. Kemudian yang kedua yaitu komunitas. Untuk mempererat hubungan dengan pelanggan, bisa membentuk komunitas dari kumpulan pelanggan. Contohnya, layanan pelanggan via internet atau membuat sebuah web yang dapat dikunjungi pelanggan dengan pelayanan sehingga pelanggan bisa bersosialisasi. Yang ketiga yaitu kontrol internal, yaitu memperlakukan karyawan dengan baik. Jika karyawan merasa perlakuan buruk, maka mereka akan berlaku sama terhadap pelanggan. Dan yang terakhir yaitu menangani komplain. Pasti dalam kegiatan bisnis ada komplain dari pelanggan. Semakin baik perusahaan menangani komplain, maka konsumen akan semakin percaya. Next. Untuk model hierarki customer value akan dijelaskan oleh Eka. Ya, model hierarki customer value ada 3 macam, yaitu yang pertama atribut produk atau jasa produk. Dasar hierarki yaitu pelanggan berpikir mengenai produk atau jasa serangkaian dari atribut dan kinerja atribut. Yang kedua, atribut produk atau jasa produk atribut. Dasar hierarki yaitu pelanggan berpikir mengenai produk atau jasa sebagai rangkaian dan atribut dan kinerja atribut. Yang ketiga, maksud dan tujuan pelanggan, customer goal and purpose. Maksud dan tujuan pelanggan yang dicapai melalui konsekuensi tertentu dari penggunaan produk jasa. Materi selanjutnya adalah dimensi pengukuran customer value. Next. Nah, menurut Sweeney and Souta dalam Ciptono tahun 2005, dimensi nilai terdiri dari 4, yaitu yang pertama, emotional value, yang artinya utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Nah, yang kedua, social value, yang artinya utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Yang ketiga, quality atau performance value, yang artinya utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang terakhir, price or value of money, yang artinya utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Materi berikutnya adalah indikator kepuasan nilai pelanggan. Next. Indikator kepuasan nilai pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Next. Kualitas produk adalah driver kepuasan pelanggan yang multidimensi dan berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. 6 elemen dari kualitas produk yaitu
performance, reliability, durability, feature, conformance, dan juga design. Next. Harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk. Bagi pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. Namun, harga yang rendah bisa menimbulkan persepsi produk tidak berkualitas. Sebaliknya, harga yang tinggi bisa menimbulkan persepsi produk tersebut berkualitas. Next. Service quality sangat bergantung pada 3 hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Konsep service quality ini mempunyai 6 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan juga emotional factor. Next. Biaya dan kemudahan adalah suatu pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan yang relatif mudah, nyaman, dan efisien. Next. Metode indikator kepuasan pelanggan ada 3, yaitu metode keluhan dan saran. Ini akan berkaitan dengan penanganan keluhan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, lalu metode survei pelanggan, dan juga metode analisis mantan pelanggan. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya materi ke-6 adalah analisis nilai pelanggan. Value dari produk. Perusahaan membuat produk tetapi pelanggan tidak membeli produknya, melainkan membeli sejumlah solusi. Mereka membeli manfaat atau membeli harapan, expectation akan manfaat. Produk yang ditingkatkan, augmented produk. Lalu ada produk yang diharapkan, expected produk. Lalu yang ketiga ada manfaat inti, core benefit. Lalu ada produk dasar atau core produk. Nah, produk yang ditingkatkan ini untuk melampaui harapan pelanggan. Lalu produk yang diharapkan, serangkaian atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh pembeli. Manfaat inti atau core benefit, manfaat dasar yang sesungguhnya dibeli konsumen. Lalu produk dasar atau core produk, komponen-komponen yang mendasari produk itu ada sehingga berfungsi seperti nilai inti manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pentingnya memberikan nilai pelanggan dan manfaatnya. Next. Pelanggan memutuskan apakah akan membeli atau tidak atas dasar nilai yang mereka capai. Nilai-nilai pelanggan dianggap penentu penting dari perilaku belanja dan pilihan produk. Mempertimbangkan keuntungan yang diharapkan, perusahaan terkemuka dan dominan terus memberikan nilai terbaik bagi pelanggan untuk merangsang pangsa pasar demi mengoptimalkan keuntungan dan mempertahankan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.